kembali lagi di podcast Chemistry, di mana kita akan bahas hal-hal yang tabu, hal-hal yang misterius, atau mungkin hal-hal yang masih belum kita banyak ketahui. Bersama saya, Ari, Saya Aldo. kita akan membahas tentang neo-Nazi. Neo-Nazi. Oke, buat beberapa teman yang sudah lagi belajar sejarah gitu, pasti nama Nazi ini pernah terdengar lah, pasti terlintas gitu dalam Perang Dunia Kedua. Hal ini diperkuat oleh Hitler gitu. Pada masa itu si Jerman kepingin ngerasa kayak oh ya kita itu kulit putih, kita harus menguasai dunia segala macamnya, dan dia banyak melakukan tindakan pembunuhan massal terhadap orang-orang Jewish gitu. Nah, sayangnya hal ini kita mungkin anggap oh oke nih selesai gitu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, Hitler meninggal, oke Nazi pun selesai gitu. Tapi nyatanya neo-Nazi ini tidak selesai dan justru berkembang menjadi neo-Nazi. Nazi yang baru. Neo itu baru. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena ternyata ada ya kejadian di Jakarta ya. Ada kejadian di Jakarta dan itu cukup ironis karena pelakunya bukan orang kulit putih. Gimana tuh ceritanya? Gini, kalau kita ngomongin yang pelakunya deh ya, yang pelaku bukan orang kulit putih tapi mereka neo-Nazi, yang padahal mereka kalau ketemu Nazi beneran mereka bakal diserang, mereka bakal terasisin. Itu tidak sekali dua kali ini terjadi, bahkan kejadian ini sudah terjadi di Amerika. Jadi orang yang bukan orang kulit putih mengaku sebagai neo-Nazi. Saya tadi ngecek di Google, namanya apa gitu? Ada jenis rasismenya kan? Jenis rasisme apa? Jadi kayak mereka tuh self-hate, mereka benci sama diri mereka sendiri. Biasanya yang kayak gitu tuh, mereka benci sama diri mereka sendiri, dan akhirnya karena mereka kurang edukasi, mereka malah ngebenci rasanya sendiri gitu. Kayak contohnya yang di Amerika, dia orang Afrika Amerika, orang kulit hitam jadi. Tapi dia berhaluan neo-Nazi dan bahkan dia melakukan mass shooting, penembakan massal. Mengatasnamakan neo-Nazi. Nah, dia itu bahkan di manifestonya menulis I hate N. Ya kan? Padahal dia kan N. Nah, itu terjadi karena itu dia insecure, dia broken home, dia nggak tahu identitas dia apa. Padahal kan dia punya identitas ya. Sebagai black man dia bisa harusnya bangga jadi ya dengan sejarah dia sendiri bisa bangga dengan sejarah dia sendiri gitu. Cuma mungkin dia juga korban bully. Mungkin mereka punya kebanyakan ya, sorry aja nih ya, kebanyakan orang-orang yang gabung kayak gini juga memiliki masalah mental di belakangnya. Kayak mungkin dia agak sedikit delusional, otaknya beberapa mungkin memiliki autisme, tapi autisme yang ringan dan cara pikirnya beda gitu dia. Lalu ada yang beberapa skizofrenia. Dan mungkin anak ini yang meninggal ini, yang akhirnya meninggal, yang anak kulit hitam ini, dia kayaknya punya masalah mental aja sih. Cuma masalah mentalnya tidak tertolong dengan baik, internetnya terbuka tanpa dimonitor orang tuanya, akhirnya dia ketemu neo-Nazian, dia tertarik kayak gitu aja sih kalau anak-anak ini. Nah, hal ini ya kita harus ungkap ya, kalau misalkan kejadian di Jakarta Utara, di mana ada peledakan di sebuah sekolah pada Jumat, pada jam sholat Jumat malah. Iya. Itu tuh ya sedikit banyak terinfluence sama si neo-Nazi ini. Nah, ini kita bisa lihat indikasinya lewat dia ternyata punya airsoft gun ya. Iya. Airsoft gun ada nama-nama dari pelaku neo-Nazi di Aussie. Di New Zealand, di Quebec ada, di Quebec itu di Kanada, itu juga penembakan masjid. Dulu penembakan masjid sih. Yang di New Zealand penembakan masjid, yang di Quebec itu penembakan masjid juga. Jadi mungkin karena Indonesia tembakan tidak legal kan, jadi dia legal sih cuman agak bebas itu masyarakat megang. Jadi alternatifnya dia pakai petasan, pakai bom rakitannya sendiri, dan dia melakukan sama itu ke masjid waktu sholat Jumat itu. Jadi indikasinya dari neo-Nazi itu sebenarnya. Nah, kenapa sih kok bisa neo-Nazi ini pada akhirnya nyampe ke Indonesia, ke New Zealand, ke Aussie dan negara-negara lain gitu? Kalau yang di Indonesia ini sebenarnya kebanyakan ya, saya punya teman sekolahan, dia suka buat teman Nazi. Sumpah ini ada orangnya. Dia suka buat teman Nazi. Tapi apakah dia neo-Nazi? Saya bilang, dia bilang, lu neo-Nazi bukan. Lu percaya, lu benar-benar percaya sama si Hitler ini? Dia bilang kagak.
dia suka sama neo-Nazi ini cuman gara keren aja. Kan dia gara seragamnya keren, segala macam insignia kan ada yang Totenkopf tuh yang tengkorak, ada yang Zig gitu kan, ada yang petir gitu, kan keren-keren. Gue mikir emang keren dan itu adalah bagian dari propagandanya Hitler. Hitler sengaja membuat lambang-lambangnya keren biar anak-anak muda di zaman dia tuh tertarik untuk gabung. Nah, kalau yang di Aussie, yang di Amerika, yang di Rusia, yang di banyak bukan negara-negara kulit putih itu ada karena satu sama sih kayak yang Afrika Amerika tadi. Biasanya kelompok-kelompok neo-Nazi ini saya dapat tahu ini dari orang ini interview mantan neo-Nazi. Dia itu berkata dia pangkatnya di lumayan tinggi di kelompok dia. Dia itu ditugaskan untuk merekrut, tapi dikasih detail kan, lu kalau mau ngerekrut tuh cari remaja yang insecure. Lu cari remaja yang kurang, jadi emang kayak udah disuruh sama kelompoknya, lu cari nih remaja seumuran saya nih 17, 16 gitu, lu cari nih seumuran saya. Cari yang broken home, yang nggak punya identitas, yang kadang nggak tahu tujuannya apa. Nah, sebenarnya yang paling masalah ini yang kedua ini, mereka nggak punya identitas. Sedangkan saat orang yang datang, mereka hidupnya hancur. Dia datang tuh harus dengan salesnya tuh harus wibawanya harus besar. Misalkan dia ngeganja, lu jangan ngeganja karena itu apa yang Yahudi dan elit global inginkan. Lu harus melawan mereka. Ganja dan lu dibuang segala macam. Nih lu gabung kelompok gue ini nih, ntar kita ketemuan, hangout segala macam. Ntar datang hangout, kelompok lo udah. Nah hangout ini di bar ini udah terpampang agar mereka tertarik gitu, agar mereka merasa sense of belonging. Ya ada bendera-benderanya, ada lambang-lambangnya segala macam. Dan itu ya apa yang digunakan Hitler kan. Itu cara kerja fasisme itu untuk merekrut orang kayak gitu sebenarnya. Itu kalau zaman Hitler dulu ya. Kalau kan pakai bar gitu kan tuh, ada benderanya. Kalau zaman dulu zaman Hitler itu adalah manusia itu kan makhluk sosial. Tuh. Dia tuh butuh rasa sense of belonging tuh, ya kan. Nah, untuk membangun rasa sense of belonging, Hitler itu pinternya adalah dia membuat seragamnya keren, hitam, warnanya hitam. Habis itu benar-benar apa ya, tailored itu terjahit untuk tubuh prajuritnya, jadi pas gitu katanya. Lambang-lambang keren-keren, pakai udah hitam sini armbandnya warna merah cerah gitu kan, terang gitu kan. Habis itu mereka punya teriakan Sieg Heil gitu kan, salam kemenangan gitu kan. Mereka punya teriakan Heil Hitler, ya kan, salam Hitler gitu. Habis itu mereka nyanyi, mereka parade. Itu membuat manusia tuh merasa, wah, gue tuh bilang loh ke kelompok ini, gue bilang loh ke negara gue gitu. Nah, hal itu terjadi sama anak-anak ini. Saat mereka datang, mereka bakal dengerin lagu namanya National Socialist Black Metal, NSBM. NSBM itu genre lagu, subgenre dari black metal, tapi lagu-lagunya lagu-lagu ya Nazi. Jadi kan denger lagu metal, NSBM itu denger lagu metal, minum-minum segala macam. Dikasih kesempatan, kalau lu nyaman, besok lu mau datang lagi nggak apa-apa. Kalau lu nggak nyaman, lu mau pulang aja, nggak usah datang lagi, nggak apa-apa. Nah, orang ini karena mereka merasa nyaman. Nah, kebanyakan dari mereka akan merasa nyaman karena dia merasanya dari yang dia dibully, dia nggak diterima, akhirnya dia diterima di kelompok ini. Akhirnya dia gabung di Nazi ini gitu. Seolah-olah orang-orang yang rekruter ini memperlihatkan lah, oh ya mereka ini savior loh kelompok ini, ya, Nazi. Itu savior, penyelamat dari kebobrokan kehidupan lo itu gitu. Itu yang harus kita harus maksudnya waspada lah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan dulu, si Nazi itu kan cenderungnya antisemit gitu. Nah, antisemit ini nggak cuma anti Israel aja ya sebenarnya, tapi Timur Tengah, entah itu di Palestina, or Irak, or pokoknya negara-negara yang di Timur Tengah. Makin kesini, neo-Nazi itu juga membenci kelompok-kelompok lain, misalkan LGBTQ. Habis itu juga anti Amerika pun juga kayak gitu. Jadi seolah-olah mereka itu menargetkan kelompok-kelompok yang dianggap itu lama-lama dia ini menguasai loh, ini yang ngedirect dunia kita gitu loh. Padahal elit global gitu. Ya elit global, padahal kita nggak tahu loh itu beneran elit global atau enggak gitu. Itu kan masih konspirasi ya, seolah-olah kelompok LGBTQ mendirect kita supaya gini. Padahal ya itu konspirasi gitu. Atau mungkin soal Amerika, ya Amerika emang negara adidaya, tapi ya pada akhirnya mereka juga
struggle sendiri, punya hutang besar juga gitu. Nah, kalau misalkan apa sih yang diincar sama neo-Nazi ini? Harapannya itu mereka sebenarnya pengen ngancurin apa sih? Setiap kelompok neo-Nazi itu beda-beda, Kak. Setiap kelompok Nazi itu tujuannya beda-beda. Yang paling terkenal di Amerika itu ada NSM, National Socialist Movement, di mana pemimpinnya mati tragis karena pemimpinnya mati dibunuh sama anaknya yang umur 7 tahun. Jadi dia lagi tidur, anaknya main tembakan, tembak mati bapaknya. Bapaknya itu pemimpin NSM, National Socialist Movement. Kedua ada Atomwaffen Division. Kalau Atomwaffen ini itu jaringannya nggak hanya di Amerika, dia jaringannya internasional. Ada yang di Rusia, ada yang di Jerman, negara-negara Eropa Timur, Ukraina, Belarus, Latvia, bukan negara Eropa. Lalu ada Aryan Brotherhood. Aryan Brotherhood itu sebenarnya itu kelompok penjara. Cuman saat orang-orang ini keluar dari penjara, ya dia menyebar aja gitu. Kelompoknya tetap solid dan dia tetap malah nyebar. Lalu ada Aryan Nation. Cuman Aryan Nation udah bubar gitu, udah dikit. Itu tahun mungkin 80-an Aryan Nation ini. Dan masih banyak lagi. Nah, yang saya pengen bahas itu adalah Atomwaffen Division. Karena Atomwaffen ini paling unik karena dia jaringan internasional. Dia di studi segala macam ada. Dan tujuannya itu adalah dia ingin ngebom reaktor nuklir. Wah. Dia pengen ngeledakin nuklir. Jadi tujuan utamanya adalah kita harus ngeledakin nuklir. Lalu saat seluruh makanya jaringan internasional kan. Saat seluruh dunia sudah hancur, kita akan ngumpet di bawah tanah, mereka akan buat bunker. Dan mereka beneran punya bunker ya. Mereka bakal ngumpet di dalam bunker itu sampai berjuta, mungkin ratusan tahun itu. Mereka akan keluar dari kekacauan itu dan mereka akan buat atmostat. Gitu. Dan mereka tuh punya ideologi namanya tuh accelerationism. Jadi mereka tuh ingin mempercepat teknologi. Tapi mempercepat kemajuan teknologi ini itu bukan buat untuk kemajuan masyarakat, tapi untuk mempercepat kehancurannya supaya masyarakat saling menghancurkan satu sama lain. Nah, mereka tuh ingin secepat-cepatnya kita harus hancurkan kemanusiaan ini untuk kita membangun negara baru kita, ethnostate kita. Ethnostate itu negara tapi hanya ada satu ras gitu. Israel sih ethnostate itu. gitu. Itu Atomwaffen Division. Kalau yang NSM itu ya itu cuma gerakan-gerakan doang, gerakan-gerakan Nazi-Nazi biasa, tradisional, nasional sosialis. Kalau Aryan Nation sama gerakan tradisional. Kalau Patriot Front, ada lagi Patriot Front. Patriot Front ini lebih ke fasis Itali, lebih ke Benito Mussolini. Cuman dia juga ada simbolisme Hitlerannya. Si Thomas Russo ini kocak nih, dia mau demo. Jadi kan kita kan ada demo gitu kan. Si Thomas Russo ini pemimpinnya Patriot Front, dia ngumpet, dia sama kelompoknya, dia ke demo ini naik truk. Truk itu truk yang bukan truk tentara ya, truk kargo yang buat itu. Dicegat sama polisi. Polisi udah tahu ini Patriot Front, dicegat, dikeluarin, ditangkap semuanya. Belum juga demo udah ditangkap duluan kan. Gitu aja sih. Itu kalau ideologi kayak gitu ya. Masih banyak lagi. Nah, bisa dibilang sebenarnya sih apa ya, baik neo-Nazi maupun Nazi yang dulu itu seolah-olah kepingin diri mereka itu kan adalah ras yang paling hebat, sedangkan yang lainnya itu adalah ras pengganggu yang merusak ras utama kita, dan itu harus dihancurkan. Nah, sebenarnya sih ya bisa dibilang dia bilangnya tuh Untermensch sama Ubermensch. Ubermensch itu orang yang ya orang-orang Arya dan orang-orang Jerman. Kalau Untermensch tuh orang-orang Rusia. Orang-orang ya yang dianggap ini mah gak jelas sih gitu. Karena apa ya, menurutku ya, kalaupun bangsa lu keren gitu, ras lu keren, ya udah, usahakan hidup lu yang baik gitu loh. Kenapa harus ada seolah-olah ini ordinatnya, ini subordinatnya, harus ada yang di bawah gitu, atau itu sih aneh sih menurut aku gitu. Jadi apa ya, pemahaman kayak itu tuh kayak perlu kita pertimbangkan nggak sih? Kalaupun kita gagal, kita jadi subordinat, ya gimana caranya kita jadi ordinat nggak tanpa harus menghancurkan satu sama lain gitu. Iya. Dan gerakan neo-Nazi ini itu adalah gerakan utama yang membuat school shooting di Amerika tuh banyak, penembakan massal. Contohnya yang Columbine High School tahun 99 kalau nggak salah, itu terinspirasi dari neo-Nazi. Abis itu tembakan yang sekolah Catholic apa gitu. Pokoknya nama penembak itu Samantha Rupno, dia juga neo-Nazi. Lagi-lagi 2-3 orang ini nih, Dylan Klebold, Eric Harris, Samantha Rupno, 3 orang ini, walaupun mereka beda ya, ini modern, ini tua. Mereka tuh neo-Nazi,
dan pasti sama backgroundnya, broken home, insecure, dibully, pas sama, semuanya sama kayak gitu. Abis itu kalau yang di New Zealand yang buat anak 72 ini terinspirasi ini, dia bukan remaja, dia bapak-bapak ya deh udah tua lah. Dia itu ya dia neo-Nazi juga. Nah kalau di Australia itu namanya apa gitu? Pokoknya benderanya biru lah, benderanya biru dia. Aduh mak jelek lah aneh. Gitu. Oke, saran nih buat teman-teman remaja yang mungkin nonton video ini. Gimana sih supaya tidak apa ya? Maksudnya jadi sasaran dari neo-Nazi ini? Pertama, kalau Anda bukan orang kulit putih jangan sok-sokan Nazi-Nazian. Ya, karena Anda bukan orang kulit putih gitu. Kedua, Anda tuh harus edukasi sih bahwa kehancuran hidup lo itu bukan salah satu ras, itu bukan salah satu suku, itu bukan salah satu dari kelompok manapun. Ini bukan salah orang komunis, ini bukan salah orang Yahudi, ini bukan salah siapapun itu. Ini salah dari sistem kapitalisme dan pemerintah yang enggak, kan? Yang mungkin berlaku di tempat kalian. Bukan salah ras siapa-siapa. Orang ras itu nggak ada hubungan sama sekali gitu. Bule juga melakukan pembunuhan, orang hitam juga melakukan pembunuhan, orang Cina juga melakukan pembunuhan, semua orang juga melakukan pembunuhan. Semua ras memiliki melakukan hal yang sama sebenarnya pada akhirnya. Karena kan kita juga manusia aja. Yang harus tekankan adalah edukasi dan edukasi. Itu doang sih kalau melawan nazisme ya. Terutama yang remaja-remaja. Kalau yang udah tua-tua itu udah nggak ada urusan. Udah lah ya. Nggak ada obat. Nggak ada obatnya itu karena udah telat. Ya oke. Beware buat kehadiran neo-Nazi yang mungkin ada di sekitar kita. Sama jangan sok keren-keren karena di Shopee tuh banyak yang jual bendera-benderanya, lambang. Oh ada ya? Ada. Dan gue kan, nah ini dan yang beli banyak dan yang beli tuh anak-anak seumuran saya semua. Tuh kan anak-anak B. Gitu. Ya itu harus hati-hati. Jangan dibeli-beli itu udah. Keren tuh kayak gitu kok guys. Keren nggak harus jadi neo-Nazi. Udah. Oke, gitu aja. Thank you semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya, I love you so much.